Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Prastiwi Darmastini, calon guru penggerak angkatan ke-10 kelas 148B. Saya berasal dari SMKN 1 Trawulan, Mojokerto. Video kali ini merupakan paparan tugas aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Isi video ini terdiri dari hal apa saja yang saya pelajari, perubahan apa saja yang saya lakukan, dokumentasi dan testimoni dari rekan sejawat serta siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pada materi yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menyadarkan saya sebagai seorang guru bahwa pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu dan membuat anak menjadi pandai, melainkan memberikan kemerdekaan bagi setiap murid dalam belajarnya, menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga menjadi lebih memahami bahwa pembelajaran hendaknya berpihak dan berorientasi kepada murid sehingga menjadikan murid bisa mengeksplor dirinya secara maksimal. Trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara berisi tentang tugas seorang guru sebagai pamong belajar. Ingarso sung tulodo, guru memberikan contoh atau tauladan yang baik bagi muridnya. Ingmadyo mangunkarso, guru harus mampu membangkitkan semangat murid untuk melakukan inovasi. Tutwuri handayani, guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang kepada murid. Selain itu, pada pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan yang berhamba pada murid. Dan pendidikan tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan saja, melainkan pendidikan karakter yang berbudi luhur juga sangatlah penting untuk membekali murid-murid kita dalam bermasyarakat. Adapun perubahan yang saya lakukan, sebelumnya saya masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, saya mulai mencoba melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Saya mulai merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Kegiatan yang pertama saya lakukan adalah melakukan perencanaan mulai dari koordinasi dengan kepala sekolah, diskusi dengan teman sejawat, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan. Saat pelaksanaan di beberapa kegiatan pembelajaran, saya sudah mencoba membuat kesepakatan belajar matematika di kelas untuk memfasilitasi kenyamanan siswa saat belajar. Menggunakan IT atau teknologi dalam pembelajarannya, melaksanakan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, kegiatan presentasi untuk melatih keterampilan komunikasi siswa. Selain itu, dengan berorientasi pada kenyamanan belajar murid, saya melakukan kegiatan pembelajaran praktik di luar kelas, agar murid tidak bosan belajar di kelas. Contohnya, praktek pengukuran objek secara langsung, melatih kreativitas pada kegiatan persiapan penyajian data, siswa menggunakan batu berwarna untuk simulasi perhitungan data. Kegiatan belajar dan diskusi di luar kelas atau taman, dan pembelajaran berbasis game yang bisa diakses dimanapun bahkan di rumah, siswa pun juga bisa belajar. Berikut pembelajaran berdiskusi di kelas. Langkah yang saya lakukan mulai dari pembagian kelompok, diskusi, presentasi, dan dilanjutkan dengan refleksi pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa masih ada yang belum aktif berdiskusi dan malu untuk melaksanakan presentasi karena belum terbiasa. Akan tetapi, kita sebagai guru wajib untuk terus menuntun agar lebih baik. Misalkan, dengan mengatur pembagian kelompok yang lebih heterogen dan tak henti-hentinya memotivasi siswa. Belajar tidak hanya aspek kognitif saja.
Penguatan nilai-nilai baik juga harus diperhatikan. Salah satu hal yang telah dilakukan adalah budaya berjabat tangan sebagai bentuk penanaman karakter kepada murid untuk menghormati guru dan sebagai bentuk adab murid kepada guru. Hal tersebut dilakukan setiap pagi saat masuk ke gerbang dan saat selesai kelas sebelum pulang. Kegiatan berjabat tangan ini membentuk kedekatan antara guru dan murid, wujud saling menghormati dan saling menyayangi. Dengan adab murid menunduk dan sang guru mendoakan sang murid. Saat kegiatan berjabat tangan, kita pun bisa melihat kesiapan belajar murid. Saat bersalaman melihat ekspresi wajah murid, bagaimana suasana hatinya, bagaimana penampilan fisiknya, bagaimana kerapian dan disiplinnya. Yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap mood pada pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi Berikut wabarakatuh. testimoni dari Nama saya Bu Rizky Sukiri Wijayanti. Saya salah satu teman Bu Dian di SMK Negeri 1 Trawulan. Saya mengajar mata pelajaran Project IPAS. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pembelajaran yang dilakukan Bu Dian. Dian sudah melaksanakan pembelajaran berbasis game dan diskusi di kelas, sehingga pembelajaran tersebut sangat menyenangkan bagi siswa. Bu Dian juga memberikan penguatan karakter kepada siswa dengan menanamkan budaya salim atau berjabat tangan saat siswa datang dan sepulang sekolah. Sini menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara guru dan peserta didik di sekolah. Demikian testimoni saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Atraya Putri. Saya siswi aktif dari SMK Negeri 1 Trawulan. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya belajar bersama Ibu Dian Praswiti, yaitu guru matematika saya yang luar biasa. Bu Dian tidak hanya mengajarkan kami rumus dan teori saja, tapi Bu Dian juga mengajarkan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan metode mengajar beliau yang sangat-sangat baik. Melalui pembiasaan diskusi kelompok, setelah itu praktik lapangan, dan penggunaan teknologi dalam mengajar, beliau membuat setiap pelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan juga pastinya menyenangkan. Salah satu pembiasaan dari beliau yang paling berkesan menurut saya adalah kegiatan saling. Tidak hanya pagi di depan sekolah, tapi juga kami lakukan di sebelum dan sesudah kelas. Menurut saya itu adalah sebuah kebiasaan untuk mengajari kami menghormati satu sama lain. Beliau juga selalu menyisipkan doa khusus untuk setiap anak yang memberikan kedekatan dan keamanan hati sendiri bagi kami. Kesabaran dan dedikasi beliau dalam mengembangkan kami tidak hanya sebagai pelajar yang cerdas, tetapi juga sebagai individu yang berkarakter kuat. Benar-benar menginspirasi sekali pembiasaan aktif dan berpartisipasi oleh beliau. Beliau telah membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan selalu memotivasi. Terima kasih Bu Dian, semoga selalu sukses. Semoga semangat Bu Dian dalam membawa perubahan positif terus menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.